Oke nih teman-teman, tadi kita udah main games, jadi pastinya teman-teman udah semakin semangat, udah semakin siap, makin panas lagi nih ya untuk menerima materi yang temanya itu, ya teman-teman udah pasti tahu nih ya, healthy relationship. Mungkin beberapa dari teman-teman juga daftar ke sini karena pernah jadi toxic, karena pernah di dalam toxic relationship gitu. Kalau gitu kita langsung aja sambut seseorang yang akan bawain materi. Dia adalah founder dari Lentera Bangsa School dan juga Kids Talent School. Beliau juga merupakan penulis buku, pembicara di berbagai seminar, trainer, dan leadership dari Elijah Movement. Langsung aja kita panggilkan Ko Sandi Triasa. Halo Ko Sandi. Halo. Halo Ko. Silakan Ko. Ini dari tadi udah nongol nih. Oke. Seru banget ya, kita bisa kumpul di sini dari berbagai kota, bahkan ada beberapa di negara-negara lain ya, ada di Brunei tadi dibilang, ada dari Taiwan. Wow, seru banget kita bisa merasakan bagaimana Zoom ini mempersatukan jarak yang tidak mungkin dijangkau oleh pertemuan-pertemuan offline seperti biasa ya, luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar banyak, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya, supaya pembahasan tentang relationship ini benar-benar bisa memberkati kita, membuka kita, dan menolong kita untuk memahami rencana Tuhan di dalam membangun hubungan. Yuk kita sama-sama satukan hati kita berdoa yuk. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, malam hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan anugerah dan berkat atas setiap kami yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan tidak akan pernah terbatasi oleh jarak yang saat ini memisahkan kami begitu jauh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tetap ada bagi setiap kami semua yang hadir saat ini untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pembahasan tentang relationship ini dapat membukakan kami pada sebuah pengertian yang benar bagaimana kami belajar membangun hubungan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang sesi yang akan dilalui pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow. Luar biasa ya. Kak Sandi mau nyampein tentang beberapa poin di awal ini, tentang bagaimana gini, kita seringkali melihat atau mendengar tentang sesuatu yang marak di dalam kehidupan sosial kita, bahwa di antara orang-orang yang senang berkumpul, berhubungan, ada sekelompok orang yang dikatakan sebagai ansos. Wah, siapa yang tahu ansos di sini? Ansos. Wah, jadi ansos itu antisosial katanya, anti berhubungan dengan orang, pokoknya orangnya menyendiri aja. Dia punya problem dalam urusan berhubungan sama orang. Jadi kesukaannya adalah ketika dia mojok di kamar, tetapi dia lupa di kamar pun ternyata dia bersosialisasi, cuman di dunia maya, gitu ya. Itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah lepas dari namanya bersosialisasi atau membangun hubungan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, di sini lihat ada yang namanya maya ya, itu dunianya maya tuh. Oke. Terus kedua gini, Kak Sandy pernah dapat satu quotes yang luar biasa yang begitu menginspirasi Kak Sandy dalam menilai atau melihat tentang sebuah hubungan. Quotesnya itu bilang begini. Mungkin beberapa di antara kita sudah sangat familiar dengan quotes ini karena ini sangat populer quotesnya. Show me your friend and I will show you your future, katanya. Wah, ini artinya kalau belok kiri jalan terus, katanya. Oh, bukan. Ini artinya bagaimana kita belajar bergaul dengan orang yang tepat, karena itu akan menunjukkan bagaimana masa depan kita. Di situ bilang gini, kalau tunjukkan kepada aku bagaimana kamu berhubungan dengan orang, berteman dengan orang, maka demikianlah masa depanmu.
Makanya firman Tuhan kan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga dengan pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Itu sebabnya bergaulah dengan orang-orang yang baik supaya masa depan kita menjadi baik. Nah, beberapa waktu Kak Sandy bertemu dengan anak-anak muda yang begitu antusias, yang begitu energi, yang begitu talented, dan pada suatu waktu dia cerita tentang sebuah kehancuran di masa mudanya. Semua mimpi-mimpinya seolah-olah harus terkubur. Semua mimpi-mimpinya seolah harus dilupakan karena ada sebuah kesalahan dalam membangun hubungan dengan seseorang. Di mana mereka, orang ini, harus menerima kenyataan bahwa di usia mudanya, dia harus menerima kondisi sebagai seorang ibu. Kenapa bisa begitu? Karena ada sebuah kesalahan di dalam membangun hubungannya. Dia berhubungan dengan orang yang salah, mungkin dia berhubungan dengan cara yang salah, sehingga itu membuat dia kehilangan masa mudanya dan masa depannya. Nah, itu sebabnya di dalam sesi ini kita akan membahas tentang healthy relationship. Supaya setiap kita, anak-anak muda yang penuh dengan mimpi, yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan impian-impian ingin dicapai, saya pengen begini, saya pengen begitu. Wah, itu semua baik. Tetapi ingat, semua mimpi-mimpi indah itu bisa jadi gugur seketika ketika kita salah membangun hubungan. Itu sebabnya penting buat setiap kita belajar tentang bagaimana membangun hubungan dengan sehat. Supaya kita punya masa depan seperti yang Tuhan janjikan atas setiap kita. Oke? Nah, kalau kita melihat dari flyernya atau informasi tentang acara ini, di situ kan dituliskan tuh, pembicaranya ada saya, Sandy Triasa. Dan yang luar biasanya, di situ dibilang ada di bawahnya, ada guest speaker. Waduh, guest speaker inilah yang saya yakin bikin kita semua penasaran kayaknya ya. Ini sebenarnya yang akan banyak melengkapi kita malam hari ini, guest speakernya ini. Karena guest speakernya ini adalah seseorang yang saya yakin sangat lebih expert lah untuk bicara tentang relationship dibanding dengan saya. Nah, karena ini dari awalnya sudah dibilang guest speaker, makanya sekarang saya pengen kita belajar nih, nebak-nebakan. Siapakah guest speaker ini? Nah, siapakah guest speakernya? Oke, Nah, siapa yang nih, nebak, nah, tebaknya boleh di chat ya. Guest speakernya. Guest speakernya saya kasih clue dulu. Kasih clue gini. Clue yang pertama, dia ini sangat dipakai Tuhan kalau membahas soal relationship untuk anak-anak muda. Wah. Yuk, mulai. Ayo, Itu clue yang teman-teman. pertama. Coba tebak-tebak. Coba siapa yang punya gambaran, punya bayangan. Mungkin sudah mulai ada bayangan. Oh, saya tuh kalau ngomong masalah relationship tuh suka banget kalau dengerin kakak ini. Nah, siapa kakak itu? Wah, ini kok di chat udah banyak yang ngomong, tapi Julius atau Tony. Waduh. Oke, ini Luar ada nama biasa. lain nih kok selain Yes. Ada lagi yang lain? Wow. Ada hadiahnya loh, jangan lupa ya, ada hadiah dengan benar. Bener banget. Wah. Boleh dong kok. Katmil tunjukin apa hadiahnya? Ada yang bisa, ya nih, tunjukin hadiahnya. Yang benar Jadi menjawab. itu ini dia. hadiahnya dari salah satu karya dari tim kami. Terus ini tuh kalian juga bisa langsung cek Instagramnya @sebait.id. Bisa juga di-follow, di-stalk, dan hadiahnya bukan itu juga, tapi ada satu buah buku yang judulnya Seven Decision Code. Jadi buku ini tuh berisi tentang gimana sih cara kita ngambil keputusan dalam memilih karir, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih teman hidup, dalam memilih semuanya di dalam dunia milenial. Jadi buat kamu, ayo dong tebak. Waduh, ini luar biasa nih, sudah mulai banyak nama-nama yang bermunculan nih. Oke.
kayaknya udah ada yang bener nih kok. Iya benar. Wah. Bukan udah ada, kayaknya udah mulai banyak yang udah. Kalau gitu Oke. langsung aja kali ya kok ya. Kita sebutin Oke, siapa siap. yang menang nih. Oke. Karena sudah mulai banyak yang menyebutkan dan benar juga namanya, maka kami akan kasih tahu 3 orang yang pertama kali menyebutkan nama orang ini itu yang akan mendapatkan hadiah, gitu ya, Nadia sama Hendy ya. Betul, betul. Ya, benar betul. banget kok. Ya, oke. Maka kita akan sampaikan pembicaranya adalah please welcome Henny Kristianus. Wah, luar biasa. Waduh nih, sudah muncul. Itu Langsung muncul ternyata ya. Haka itu sudah muncul dari tadi nih, Haka nih. Apa kabar semua? Wow, luar Halo, biasa. Ci Henny. Kabar, Ci Henny. Baik. Senang banget bisa ketemu sama Kak Henny di sini ya. Sama-sama Kak Sandy. Iya. Wah, Kak ini kita sudah sangat excited banget nih dengerin pewahyuan dari Kak Henny tentang relationship ya. Ini banyak Tadi- para jomblo ya kelihatan. Para jomblo, dan tidak hanya yang ada di satu kota, Kak Henny, kita sudah ada beberapa dari tempat-tempat yang lain juga bergabung di sini ya. Tadi Kak Henny Dari mungkin juga lihat Brunei, ya. dari Taiwan ya, keren Ya, banget. ya. Tapi bentar dulu kok, Ci. Tadi kan Yes. teman-teman yang udah berhasil jawab nih, siapa aja nih kok? Kita boleh sebutin dulu nih Nah, siapa coba yang menang. sebutin tadi udah dicek belum panitia tuh. Ayo, Udah siapa? dong. Siapa? Yang berhak, Ayo yang nih, berhak. sebutin yang pertama Ya, siapa? Oke. Sebutkan. Yang pertama ada Steffi Valentia. Wih, Nah, selanjutnya ada siapa nih? biasa. Mana Stevie Valentia? Mana Steffi Ayo dong, kameranya? say halo, Say say hi halo. dong. Say halo. Steffi. Ini selanjutnya dulu kalian dia, boleh Yang kasih kedua, ini ya. pemenang kedua. Siapa tuh pemenang kedua? Yang kedua adalah ada Calvin Nathanael. Wih, selamat. Calvin Nathanael. Langsung aja yang ketiga ya. Yes. Yang Pemenang siapa? terakhir ada Rocky Haryanto. Rocky Haryanto. Wah. Oke, ini tadi teman-teman yang berhasil jawab Henny Kristianus gitu ya, kok 3 teratas. Wah, yes. Nanti langsung dikontak sama panitia ya untuk proses pengiriman hadiahnya ya. Iya, benar Oke. banget kok. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa dicek terus ya kolom chatnya ya nih, yang menang. Yes. Nanti bakalan ada panitia yang ngechat kalian. Tenang aja. Mantap. Semoga senang menikmati sebaiknya dan buku 7 Decision Code-nya ya untuk para pemenang. Yang belum merasakan dapat hadiahnya, kita ikuti sesi-sesi berikutnya saja ya. Oke, saat ini kita tidak akan lama panjangkan lagi. Kita akan undang ya Kak Henny Kristianus untuk mengambil waktumu saat ini. Kita berikan aplaus dulu dong, aplaus virtual tuh, yes. Untuk Kak Henny, silahkan Kak Henny ambil waktumu, ini porsimu. Oke, siap. Jadi dibantu sharing PPT dari tim ya. Oke. Yes. Malam hari ini sesuai dengan tema yang dikasih, saya akan bagiin tentang healthy relationship ya. Ini kalau dalam seminar mungkin udah masuk healthy dating 3 nih ya. Oke. Wow. Mohon dibantu untuk yang PPT-nya berikutnya. Agak kesulitan nih kalau dibantu ya sebenarnya. Ini kata-kata bijak dari saya dulu. Orang yang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya kita tuh nggak perlu harus ngelewatin itu dulu baru bisa belajar. Tapi kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan orang lain supaya kita juga nggak ngulangin kesalahan yang sama. Slide berikutnya. Saya ingin kita belajar dari orang-orang yang udah nikah ya. Supaya yang belum nikah bisa menarik balik kesalahannya di mana dan nggak mengulangi itu. Nah, kita tahu bahwa banyak pernikahan tuh yang bermasalah ya. Saya pernah ngomong bahwa untuk bahagia tuh nggak harus nikah. Tapi tentu banyak orang maunya nikah. Nggak masalah, saya juga nikah. Tapi kita harus sadar bahwa dalam pernikahan tuh banyak yang bermasalah. Dan mari kita belajar sama-sama malam ini, apa sih masalah-masalah mereka supaya ketika kita cari jodoh dan kita
punya hubungan dengan orang, ke depan kita nikah dengan orang, kita bisa melewati masa-masa yang lebih baik daripada orang-orang ini gitu. Nah, saya ingin mulai dengan bilang perselisihan antara pasangan itu seringkali terjadi bukan karena perbedaan. Meski seringkali itu yang jadi alasan kalau kita dengar ada suami istri bertengkar, mereka selalu bilang gini, udah kita cerai aja, karena kita tuh beda. Banyak yang pacaran juga pasti ngomong gitu kan. Udah kita putus aja, kita tuh beda. Padahal sebenarnya perselisihan dalam hubungan itu bukan karena perbedaan, karena semua orang beda, nggak ada yang sama gitu loh. Jadi dengan siapapun kita nggak sama. Tapi perselisihan itu seringkali karena udah nggak ada nilai penghargaan di dalam hubungan. Contoh, banyak yang udah nikah tuh ngeluh gini, sikap suami, sikap istri itu berubah setelah nikah gitu. Kok bisa ya gitu? Waktu pacaran tuh lebih romantis gitu, misalnya lebih hot gitu ya. Saya kasih contoh aja, passion, antusiasme untuk melakukan yang terbaik mulai berkurang. Contoh, saya masih ingat waktu mau pergi dating sama suami saya gitu, zaman kita masih pacaran gitu ya, kita mau pergi makan bareng. Saya tuh dandan maksimal gitu, wah dandan make up gitu ya, terus rambut di blow segala macem, pakai baju yang bagus, itu milih bajunya aja lama gitu. Terus semprot parfum tuh dari rambut. Saya nggak tahu kalian punya kebiasaan kayak gitu nggak? Kalau saya gitu tuh, nyemprot parfum tuh dari kepala dulu, seret gitu, baru sepunggung-punggung gitu. Nah, pengennya wangi, pokoknya ready to go, maksimal ya, hashtag maksimal. Tapi sekarang setelah nikah, boro-boro. Kalau misalnya Jojo ngajak saya pergi makan, saya bilang gini, males. Atau misalnya, ya seadanya aja. Saya sering banget bilang gini, aku nggak usah dandan ya. Jojo sampai, oh ya udah gitu. Jadi saya cuma dandan tuh kalau mau khotbah gitu. Makanya saya sebenarnya nggak terima Zoom karena males dandan. Kidding ya, karena saya ada prioritas lain. Nah, jadi antusiasme ketemu pacar tuh beda sama antusiasme sama pasangan setelah nikah. Kok bisa gitu ya gitu. Nah, banyak pasangan yang mengeluh kasih mulai hambar. Nih coba nih kalian yang jomblo-jomblo pikirin ya. Waktu kalian naksir cewek atau naksir cowok, itu waktu gandengan tangan nyebrang jalan aja kesetrum, bener nggak sih? Saya nggak tahu deh, kalian masih ngerasa kesetrum nggak ya yang masih muda-muda dan jomblo-jomblo ini ya? Kalau saya masih ingat ya, pertama kali Jojo gandeng tangan saya tuh gini, kita tuh ke bengkel, mobil Jojo tuh atau motor ya, saya lupa ya zaman itu ya, masih SMA, terus kita mau nyebrang jalan. Waktu kita nyebrang itu, si Jojo tuh kayak otomatis gitu, gandeng tangan saya. Wah itu sih listrik banget gitu, gitu di tangan saya gitu. Masih berasa sampai hari ini. Nah, tapi setelah nikah tuh nggak ada kayak gitu-gitu gitu loh. Dan pastinya waktu kita pacaran tuh ya ada antusiasme yang gemes pengen cium pacar gitu ya, pengen peluk gitu. Tapi saya kasih tahu ya dalam pernikahan kalau istri tuh dipeluk suka gini, mau apa sih gitu. Dicium pun males gitu ya. Mungkin beberapa orang enggak, tapi ini kenyataan. Why? Nah saya belajar apa sih masalahnya dalam hubungan gitu. Kenapa orang kalau jomblo gandengan siapa sama mamamu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar dari hubungan-hubungan yang udah ada, orang-orang yang udah punya pasangan, orang-orang yang udah nikah hari ini, apa sih masalah mereka? Hilangnya nilai penghargaan, udah nggak seantusias itu gitu loh. Coba lihat slide berikutnya. Boleh ya, oke. Apa yang penyebab hilangnya nilai penghargaan? Yang pertama itu adalah ego, kepentingan diri sendiri. When ego comes up, value goes down. Nah, kalau kita tuh mulai ego, mulai mementingkan diri sendiri, biasanya tuh nilai penghargaan ke orang lain pasti turun. People tend to reserve themselves ya, pasti cenderung untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, waktu pacaran, waktu dating, nah biasanya orang itu akan
memberikan yang terbaik buat pasangannya. Meskipun bokeh gitu ya, bela-belain kasih kado kalau orang yang ditaksir gebetan tuh ulang tahun gitu. Tapi kalau udah nikah, anehnya pasangan ulang tahun, anniversary itu udah nggak ada kado. Beberapa pria romantis tentu nggak lewat Valentine tanpa bunga ya. Tapi pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri tuh yang udah nggak kayak gitu. Ketika ego mulai muncul, kita bukannya lagi melayani, tapi kita menuntut untuk dilayani. Bukannya lagi kita mikir bahwa kita ingin saling menghargai, tapi kita ingin dihargai. Ribut-ributnya pasangan tuh cuma gini, kamu nggak hargain saya, gitu. Kok kamu nggak ngerti maunya saya? Rata-rata orang tuh dalam hubungan maunya dihargai, dilayani. Nah, salah satu yang menyebabkan nilai penghargaan dalam hubungan itu hilang adalah ego. Waktu udah nikah tuh karena berasa udah milik kali ya. Jadi egonya mulai muncul. Ketika orang nikah terus bilang, kok berubah sih? Bukan berubah. Mulai kelihatan aslinya. Filipi 2 ayat 3 bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, saya mau masuk ke slide berikutnya. Kita mau belajar supaya hubungan itu sehat, kita nggak cuma fokus sama kepentingan diri sendiri, tapi kita menganggap orang lain tuh penting juga. Nah, banyak kasus dalam pernikahan, suami merasa tidak dihargai dan istri merasa tidak dicintai. Padahal Efesus 5 ayat 33 bilang gini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini kata firman Tuhan. Tapi kenyataannya, lihat perhatiin, suami harusnya mengasihi istri, tapi kenyataannya istri tidak merasa dicintai. Istri hendaklah menghormati suami, tapi kenyataannya suami-suami merasa tidak dihargai. Ego membuat kita lebih fokus sama kepentingan diri kita sendiri. Kita mau kita dihargai, kita maunya kita diterima, kita dimengerti, kita didengar. Nah, ini yang terjadi ketika value terhadap pasangan mulai berkurang. Lihat slide berikutnya. Nah, apa penyebab value berkurang? Ya, lihat. Kesalahannya waktu dating, ini belajar ya para jomblo ya. Wanita itu diperlakukan bak tuan putri. Waktu dating, pintu dibukain. Pokoknya nice banget lah cowok tuh lah kalau lagi masa dating lah. Kalau udah nikah, beda. Setelah menikah, sebaliknya, suami ingin diperlakukan sebagai raja. Coba kita pelan-pelan. Apa yang bikin hubungan setelah nikah itu beda sama masa pacaran? Karena gini, waktu masih pacaran, waktu dating, sang wanita diperlakukan seperti tuan putri. Manis-manis, dibaik-baikin, dikasih hadiah, dilayani. Mau makan apa sayang? Terserah kamu sayang. Kamu mau kado apa? Pokoknya nice, super nice ya. Extra service deh gitu. Nah, tapi ketika sudah masuk dalam pernikahan, yang terjadi sebaliknya. Suami ingin diperlakukan sebagai raja. Sementara sang wanita tetap merasa, lu harus hargai gua, kok lu beda sekarang? Nah, harusnya begini, yang seharusnya nih, kalau kita nggak mau punya hubungan yang gagal di masa depan, dari sejak dating, harusnya kita belajar menaruh nilai penghargaan kepada pasangan. Jadi yang harusnya terjadi adalah gini, saling menghargai. Jadi bukannya manjain si perempuan atau nurutin maunya si cowok, tapi ketika kita punya hubungan, kalau kita mau sehat, itu tuh harusnya kita belajar saling menghargai. Next slide. Boleh dibantu, next slide. Ketika kekudusan diganti dengan kenajisan, nilai penghargaan pun hilang. Nah, apa yang menyebabkan nilai penghargaan hilang? Salah satunya adalah kekudusan yang diganti dengan kenajisan. 2 Samuel 13 sampai dengan 15, ini cerita tentang Amnon dan Tamar. Saya nggak tahu kalian pernah baca ini nggak ya. Amnon dan Tamar adalah anak-anak Daud yang berasal dari ibu yang berbeda. Nah, satu hari Amnon ini
ceritanya jatuh cinta banget sama adik tirinya yang namanya Tamar, dan dia sangat ingin mendapatkan Tamar. Lalu dia pura-pura sakit, dia suruh pegawainya untuk bawa Tamar, dia lapor sama bapaknya minta supaya Tamar datang ke kamarnya, bikinin kue buat dia. Singkat cerita, Amnon memperkosa Tamar. Nah, setelah diperkosa, lalu ayat 15 bilang gini, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah dan enyahlah. Aneh banget ya, memang kisah ini tuh nggak lazim, karena bagaimanapun beda ibu tuh nggak boleh nikah. Tapi ini terjadi, Amnon memperkosa adiknya, yaitu Tamar. Cintanya yang besar itu terhadap Tamar, sirna begitu aja setelah dia tidur sama Tamar. Nah, kekudusan ketika diganti dengan kenajisan, nilai penghargaan tuh hilang. Amnon benci sama Tamar dan langsung ngusir Tamar. Bangun, enyah, diusir begitu aja dari kamarnya. Lihat slide berikutnya. Ups, bermasalah ya PPT-nya. Dosa itu membuat kasih yang tadinya murni jadi nafsu. Dengar baik. Dosa membuat kasih jadi nafsu. Nah, saya kasih tahu, iblis adalah bapa segala pendusta yang memutarbalikkan apa yang tidak lazim menjadi lazim, apa yang tidak wajar menjadi wajar. Dunia dikuasai oleh si iblis dan mengajarkan bahwa kalau kamu cinta, kamu tidur sama saya. Kalau kamu cinta, kamu kasih saya semuanya. Tidak asing dengan kata-kata ini? Para wanita yang curhat ke saya setelah dengar khotbah saya tentang healthy dating, mereka bilang, mereka itu, maaf, ditiduri bukan sama orang yang gak kenal Yesus. Yang meniduri orang-orang Kristen ini adalah sesama anak yang ngaku anak Tuhan juga gitu loh. Orang-orang pelayan Tuhan, bahkan yang gawat, salah satu anak perempuan yang curhat ke saya bilang, yang meniduri dia adalah ketua yutnya. Hebat sekali bukan? Saya kasih tahu, dosa membuat kasih yang murni jadi nafsu. Begitu nafsu masuk dalam hubungan, bukan lagi cinta, kita udah gak menghargai pasangan kita. Dan tentu nilai-nilai dunia itu gak sama dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika firman Tuhan berkata kita harus hidup dalam kekudusan, dunia bilang kenajisan itu kewajaran. Mari lihat slide berikutnya. Dari sejak dating, harusnya kita tuh belajar menaruh nilai penghargaan kepada pasangan. Melihat pasangan kita tuh berharga. Tapi pada kenyataannya, anak-anak muda merelakan apa yang seharusnya mereka jaga sampai nikah. Saya lihat perkembangan zaman ini menyedihkan, karena yang terjadi orang mulai kehilangan, bahkan menurunkan standar nilai-nilai yang harusnya mereka pegang. Roma 13 ayat 10 bilang gini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita menghargai sesuatu, kita pasti jaga. Setuju ya? Dalam khotbah saya pernah bilang, kalau kalian sayang sama handphone kalian, nggak mungkin kalian banting handphone kalian. Tapi herannya, sama pacar yang katanya kita sayang, kita nggak jaga. Harusnya kalau kita sayang sama pasangan kita sabar nunggu waktunya Tuhan gitu loh. Nunggu sampai kita diberkati dalam pernikahan yang kudus. Yang terjadi begini, hubungan yang awalnya murni, saya percaya awalnya itu murni, jatuh cinta, lalu pacaran. Tapi sayangnya karena nggak bisa menguasai diri, anak muda, dengar baik, menguasai diri, kalian mulai izinkan nafsu masuk. Kemudian dosa menguasai kalian, dan ketika kenajisan menggantikan kekudusan, kalian akan mulai
kehilangan nilai penghargaan kepada pasangan. Waktu di Australia, saya pelayanan di gereja, anak-anak muda seusia saya ya, ada satu anak perempuan yang dia punya pacar dan pacarnya tiduri dia dan pacarnya juga pukuli dia. Jadi biasanya kalau udah jatuh dalam dosa itu diikuti dengan tindakan-tindakan kasar dan pelecehan-pelecehan. Lihat slide berikutnya. Ada istilah kumpul kebo. Hidup bersama sebelum menikah menjadi hal yang biasa. Dengar baik. Jangan terjebak dalam budaya-budaya asing yang salah. Saya lihat film-film yang ada hari ini memberi contoh yang salah, bukan hanya dalam berkata-kata, tapi juga dalam nilai-nilai dan cara hidup. Budaya dari luar yang tidak baik diadopsi sama banyak orang hari ini di Indonesia, kemudian melahirkan sebuah standar hidup yang lebih rendah dari apa yang Allah rancangkan bagi kita sesungguhnya. Aneh banget, dulu zaman saya masih kecil, kumpul kebo itu dianggap tabu. Berhubungan sebelum nikah itu dianggap tabu. Tapi hari ini, saya punya teman dari Shanghai, dia bilang gini, "My goodness, if you don't have sex with your boyfriend, artinya kamu nggak cinta sama dia," katanya. Kalau kamu nggak mau berhubungan intim sama pacar kamu, berarti kamu nggak cinta, dia bilang gitu. Kemudian dia bilang sama saya gini, kalau kita di Shanghai biasa kumpul kebo, tinggal sama-sama, itu biasa, dia bilang gitu. Kemudian saya lihat hari ini di Indonesia, my God, budaya ini diadopsi, orang nggak malu-malu tinggal sama-sama, meskipun sampai diketahui orang tuanya. Lihat slide berikutnya. Hubungan yang sudah tidak lagi memiliki nilai penghargaan, itu pasti ditandai dengan tindakan yang nggak sopan. Sekali lagi saya ulangi, dosa membuat kasih kita jadi nafsu. 1 Korintus 13 ayat 5 bilang, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak cari keuntungan diri sendiri. Tadi saya ngomong soal ego di poin pertama. Apa yang bikin nilai penghargaan itu hilang dari hubungan? Yaitu kita mulai cari keuntungan sendiri. Sayang sekali ketika orang fokus sama apa yang dia mau, bukan apa yang terbaik buat pasangannya gitu. Ego muncul dan kita mulai cari keuntungan diri sendiri. Saya sedih banget ngelihat begitu banyak anak perempuan yang dimanfaatkan sama pacarnya, tapi juga saya jengkel sama beberapa anak perempuan yang nggak bisa jaga dirinya gitu. Karena kalau laki-laki berbuat, ya pasti ada yang salah gitu. Karena firman Tuhan berkata, seorang laki-laki yang memandang perempuan mengingin, itu sudah berbuat zina dalam hatinya gitu. Jadi kita harus tahu kelemahan laki-laki itu di mata. Dan harusnya perempuan harus bisa jaga diri. Nah, bagi saya gini, nilai penghargaan tuh penting ketika waktu saya pacaran sama Jojo, Jojo itu bilang gini ke saya, kamu nggak boleh pakai baju yang terbuka-terbuka. Tahukah Anda, itu nilai penghargaan. Bahwa Jojo ngajarin saya bahwa sebagai perempuan, saya harus bisa jaga diri saya. Supaya itu nggak menggoda Jojo dan nggak menggoda orang lain gitu. Nah itu sebuah nilai penghargaan. Saya bingung banget ketika ada, maaf, suami yang kasih tahu saya ya, ada seorang suami, dia bilang gini, di depan istrinya, oh kalau saya suruh istri saya pakai baju seksi-seksi. Saya senang istri saya pakai baju seksi. Nah saya kasih tahu, saya tuh bukan orang kampungan, saya besar di Australia. Tapi saya kaget ngelihat istrinya, ajaib sekali. Beranak 3, tapi seksinya luar biasa, nggak karu-karuan. Pertanyaan saya cuma gini, kira-kira anaknya lihat mamanya kayak gitu, malu nggak dia? Itu aja sih. Di dalam hubungan yang udah nggak ada lagi nilai penghargaan, saya kasih tahu itu udah nggak sehat. Apalagi kalau udah mulai kita menggantikan kekudusan dengan kenajisan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada anak-anak perempuan itu yang
sebenarnya nggak mau, balik lagi tadi ke slide sebelumnya tolong. Ada anak-anak perempuan yang sebenarnya nggak mau berhubungan, tapi mereka terpaksa, alasannya karena takut kehilangan. Cowok-cowoknya ngancem, kalau nggak mau layani, katanya ditinggal. Nah lucunya, kalau udah pernah, melakukan satu kali, pacarnya lakukan lagi, dan ketika anak orang Kristen ini sebenarnya merasa berdosa karena hidup dalam kenajisan, dia pengen berhenti, cowoknya ancam dia. Nah saya mau kasih tahu, anak-anak Tuhan dengar, jombloan, jomblowati dengar. Hubungan yang didasari dengan ancaman dan intimidasi itu nggak sehat. 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tetapi ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau sampai dalam hubungan dengan siapapun itu udah mulai cemburu buta, mengekang, posesif, bahkan menyiksa secara verbal maupun fisik, otoriter, merasa superior, ingin ditakuti, ingin dihargai, takut pasangan selingkuh, takut ditinggal, semua rasa takut dan intimidasi ini udah menjadi satu petanda hubungan itu udah nggak sehat. Kalau kalian pacaran, lalu yang perempuan terlalu controlling, bentar-bentar WA tanya, kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Bentar-bentar ganggu, kenapa kamu nggak telepon saya? Saya mau kasih tahu, itu hubungan yang nggak sehat. Saya kemarin nasehatin anak-anak di rumah saya kasih tahu gini, bagaimana kamu bisa tahu bahwa pacar kamu, cowok yang deketin kamu itu kerja? Mereka bilang, ya kalau mereka ditanya, kamu kerja di mana, dia bisa kasih tahu. Saya bilang salah, orang bisa nipu. Dari mana kamu tahu orang ini adalah orang yang baik, pekerja yang rajin? Yaitu dia nggak ganggu-ganggu kamu di jam kerja. Mana ada orang yang lagi fokus kerja, fokus meeting, itu masih sempat ngurusin, halo sayang, makan siang apa, gitu. Boro-boro, paling chat sebentar doang, tapi kalau bisa terus chat, ngapain, kamu di mana, kamu lagi makan apa, kamu mau kemana nanti, gak kelar-kelar. Saya paling gak tahan sama orang yang ngechat saya panjang-panjang. Kalau chat terus, saya biasanya balasnya cuma sekali. Saya biarin aja dia chat terus. Saya lihat aja dia mau ngomong apa, nanti saya baru jawab dengan satu kalimat. Tapi kalau ada orang yang pacaran, nyecer terus, kamu ngapain? Kenapa nggak telepon saya? Kok kamu, saya miss call nggak angkat sih? Kok saya WA? Kamu cuma read doang? Kalau hubungan yang udah kayak gitu, saya kasih tahu, ini udah nggak sehat. Oke, poin kedua. Bagaimana kita belajar apa yang membuat nilai penghargaan tuh hilang? Uang, 4 huruf yang paling dahsyat. Sumber keuangan dalam keluarga, ya. Ini selalu jadi masalah dalam hubungan. Money matters, money talks. Uang itu memegang peranan terbesar dalam konflik banyak rumah tangga. Nah, anak-anak muda, kalau kalian mau bangun hubungan hari ini, ke depan, saya mau kasih tahu, belajar bagaimana supaya jangan sampai uang itu jadi pemicu konflik dalam hubungan kalian dengan pasangan. Dalam banyak rumah tangga, ada suami-suami yang nggak happy dan merasa dikalahkan karena gaji istri lebih tinggi. Ridiculous kan? Tapi kenyataan. Sebaliknya, ada suami-suami yang nggak bisa menafkahi dan istri-istri merasa suaminya gagal. Aduh, saya terima orang curhatan di IG ya banyak banget. Semua komplain soal istrinya nggak tunduk sama dia karena mentang-mentang punya penghasilan lebih besar. Suami-suami istri-istri juga komplain karena suaminya nggak kerja, nggak menafkahi, income-nya lebih kecil. Nah, ada juga istri-istri yang komplain, Bu, saya nggak tahu suami saya tuh pendapatannya berapa sih sebenarnya. Suami saya tuh nggak kasih saya uangnya. Suami saya cuma kasih saya tiap bulan 2 juta, Bu. Saya nggak tahu uang suami saya kemana. Banyak yang komplain gitu. Kemudian sebaliknya suami-suami juga merasa istri terlalu banyak menuntut. Nah, mari kita perhatikan bagaimana supaya ke depan kita nggak punya rumah tangga yang kayak begini. Apa yang kita lakukan hari ini? Mari lihat slide berikutnya.
Slide ya. Ketika istri yang harus bekerja dan suami yang menjadi bapak rumah tangga dianggap lumrah. Nah, saya nggak tahu anak-anak muda kan biasanya sosmed tuh, TikTok tuh, aduh kenceng banget ya. Sempat nonton nggak TikTok ada anak muda gondrong ya, lulusan UI ya, nyemprot-nyemprot saya di TikTok karena dia bilang, emang kenapa kalau suami jadi bapak rumah tangga dan sebagainya ya, kalau istri yang kerja, emang perempuan itu kan harusnya jadi pembantu gitu katanya. Nah, saya mau bilang gini, banyak pria yang lahir cacat aja tuh bisa ngambil tanggung jawab buat nafkahin keluarga gitu. Kenapa pria yang lahir normal nggak bisa berusaha? Buat saya nggak masuk akal. Standar dunia itu memutarbalikkan apa yang seharusnya jadi desain Allah gitu. Tahukah Anda bahwa kodrat seorang laki-laki itu adalah sebagai aba, makanya mereka disebut bapak. Aba itu bahasa asli dari bapak, dari papa, ayah. Aba itu bahasa aslinya yang artinya sumber. Sumber bagi keluarganya. Efesus 5 ayat 23 berkata, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu harusnya jadi kepala, jadi sumber bagi keluarganya. Lihat slide berikutnya. Saya bukannya mempermasalahkan apakah tidak boleh laki-laki kerja di rumah dan istri-istri yang kerja di luar, bukan itu ya. Cuma saya ingin anak-anak muda belajar bahwa kodrat seorang laki-laki itu diciptakan Tuhan jadi bapak. Nggak ada kan laki-laki yang dipanggil ibu kan? Apa ada di sini? Kan nggak ada. Kalian harus ngerti bahwa kodrat seorang laki-laki, ketika kita bicara kodrat, itu adalah takdir yang Tuhan mau gitu. Laki-laki itu harusnya jadi aba, sumber bagi keluarganya. Amsal 24 ayat 27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, firman Tuhan ngajarin kita gini, sebelum kita membangun keluarga, kita harus punya ladang agar kita bisa menghidupi keluarga kita. Nah, makanya saya ngomong di YouTube bahwa, jangan nikah sama pengangguran. Karena kamu harus tahu, ada anak yang akan lahir di keluarga itu yang harus dikasih makan. Sebelum bangun keluarga, firman Tuhan bilang, kamu harus selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Urutan prioritasnya, nomor 1 kerja dulu. Kenapa saya bilang kerja dulu? Dengar, mau laki-laki mau perempuan dengar baik. Waktu kamu kuliah, dari baby sampai kamu kuliah, yang keluar duit siapa? Orang tua. Terus enak aja lu main kawin aja. Tanggung jawab dulu sama orang tua. Kerja. Orang tua itu sekolahin kita mahal-mahal bukan buat kawin. Supaya kita bisa bangun hidup kita. Sebuah kebanggaan buat orang tua ketika anak mereka mampu berdikari. Bekerja, lalu jangan lupa bantu keluargamu. Banyak anak-anak yang udah sukses lupa sama orang tua. Nah, saya mau terbuka aja nih pada kenyataannya ya. Pada kenyataannya, kalau udah nikah, anak laki-laki itu lebih dengar istri. Nah, mamanya kasihan. Sebaiknya, kalau kamu sudah kerja, nomor 1, balas budi dulu orang tua. Firman Tuhan ajarin gitu. Sayangin mamamu. Tanpa mamamu nggak ada kamu hari ini gitu. Nah, bagaimana mau ngurus orang tua kalau nggak kerja? 1 Timotius 3 ayat 12 berkata, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Seorang suami itu diciptakan sama Tuhan untuk jadi sumber. Dia harus mampu mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, banyak pria pengen dihargai, marah ketika istrinya nggak tunduk sama dia. Dengar baik, kalau Anda suatu hari, laki-laki dengar baik, kalau suatu hari kamu pengen dihargai sama pasanganmu, kamu harus bisa jadi sumber. Katakan amin yang laki-laki. Yang perempuan, kalau kamu mau dikasihi sama suamimu, pastikan kamu jadi wanita yang menghargai suamimu gitu loh. Nah, makanya kalau kamu mau nikah, pertama-tama kamu tanya dulu sama dirimu sendiri, kamu bisa menghargai nggak
laki-laki itu. Saya sangat-sangat kagum sama suami saya hari ini. Suami saya orang hebat dan saya bersyukur gitu. Kalau kita nikah, nggak ada nilai penghargaan, akan sangat-sangat sulit dijalankan. Lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Kelompat ya. Sebelumnya. Tadi poin kedua, masalah terbanyak itu soal uang, ya. Oh, sorry. Ya, next slide. Udah ya, slide berikutnya, sorry. Uang itu nggak boleh jadi pemecah dalam rumah tangga. Keuangan suami istri tuh harusnya jadi satu. Nah, saya sesalkan ya, zaman sekarang tuh ada istilahnya harta gono gini. Sebelum nikah, kalau yang calon istri lebih kaya, gano gini supaya takut nanti suaminya ambil hartanya. Yang pihak laki-laki juga gitu, kalau dia terlalu kaya, dia takut. Yang perempuan mau hartanya, bikin harta gono gini. Nah, tahukah Anda bahwa keuangan suami istri harusnya jadi satu? Kalau kita nggak mau rumah tangga kita terpecah-pecah, hubungan kita nggak sehat ke depannya dengan pasangan, Matius 6 ayat 21 bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, banyak laki-laki yang investasi di hidup banyak perempuan. Nah, ini yang nggak sehat gitu loh. Kalau keuangan itu jadi satu, istri tahu keuangan suami, suami tahu keuangan istri, akan minimalisasi masalah uang dalam rumah tangga. Dilihatlah dalam hubungan itu, siapa yang lebih detail, siapa yang lebih teliti, siapa yang lebih pintar ngatur duit. Nah, itulah yang pegang duit. Tapi keduanya harus terbuka dan keuangan harus jadi satu. Kalau masing-masing pegang dan ketakutan, ini pernikahan mau dibawa kemana? Makanya kalau kalian misalnya satu hari memutuskan mau pacaran sama orang yang ekonominya lebih rendah, atau dapat pacar yang cowok tuh gajinya lebih kecil dari yang perempuan, saya mau bilang gini, uang nggak boleh berada di atas hubungan. Uang tidak boleh lebih penting dari hubungan. Harusnya nggak perlu diperdebatkan penghasilan siapa yang lebih besar, penghasilan istri atau penghasilan suami. Saya pusing ya, orang kalau betul-betul mengasihi, harusnya uang nggak jadi ukuran gitu. Saya ingat waktu saya nikah sama Jojo, dia nggak punya apa-apa gitu. Ya, papa mamahnya lumayan, tapi saya dan Jojo mandiri, kami nggak dapat apa-apa dari orang tua. Suami saya betul-betul mulai dari nol, kerja di Kemat di Sydney, Australia gitu. Nah, kami nabung, mulai cicil-cicil. Ketika kami full time di gereja, kami bisa kredit rumah dengan PK kecil loh padahal, tapi kami bisa nyicil rumah. Bayangin, kami berdua joint income. Kalau uang itu jadi satu, otomatis hati kita jadi satu. Berkat suami, berkat istri, itu berkat suami istri. Salah banget ketika kita mikir, ini kan berkat saya, itu berkat kamu. Uang harusnya nggak boleh membuat kita jadi nggak menghargai pasangan. Saya punya seorang teman, dia agen asuransi, luar biasa, dapat komisi tiap bulan 50 juta katanya. Nah, saya tiap kali, dia jomblo, udah sampai umur 36 masih jomblo, waktu itu dia udah mulai suruh kita kenalin. Nah, ketika kita kenalin sama cowok-cowok yang masih single, masalahnya cuma satu. Dia bilang gini, gaji mereka lebih kecil dari saya. Terus saya ngomong gini sama dia, "Wey, kalau ada cowok yang gajinya lebih gede dari kamu setiap bulan, berarti di atas 50 juta tiap bulan. Mereka nggak cari kamu. Mereka carinya AWWT yang masih umur 25 gitu." Kalau cowok mah kaya banget, nyarinya daun muda, nggak cari yang udah sacapan gitu. Nggak cari lagi yang umur 36, carinya yang umur 20. Yang masih moles ya teh gitu. Yang masih bisa bertelur, beranak cucu gitu kan. Gitu. Nah, udah nggak sadar diri, saya juga gemes gitu. Ini sekedar contoh ya, jangan ada yang tersinggung karena saya tidak bermaksud menyerang Anda, oke? Nah, teman saya ini jujur aja, bodinya juga udah gede, namanya udah berumur ya, kayak saya aja kan bengkak gitu, dari langsing jadi langsung gitulah ya. Tinggi gede, wajah juga biasa, nggak cakep-cakep banget gitu.
Tapi cuma gara-gara urusan gaji aja. Itu si laki-laki katanya gajinya di bawah saya, nggak sampai 50 juta, saya nggak mau. Saya bilang, nggak usah kawin kamu. Dengar baik. Kalau kita kalah sama uang, kita nggak akan berhasil dalam hubungan. Saya ulangi. Kalau kita kalah sama uang, kita nggak akan pernah berhasil dalam hubungan. Karena uang seringkali merusak hubungan kita. Nggak hanya suami istri, tapi dengan orang-orang sedarah, orang-orang yang harusnya kita sebut saudara, kita bisa hianati mereka, bahkan sahabat-sahabat kita bisa hianati mereka cuma gara-gara uang. Pastikan kita menang soal uang, supaya kita berhasil dalam hubungan. Katakan amin. Lihat slide berikutnya. Yang terakhir ya, yang ketiga. Slide berikutnya. Apa yang menyebabkan hilangnya nilai penghargaan? Motivasi yang salah waktu nikah. Nah, adik-adikku sayang, ya, cowok cewek yang cantik dan ganteng-ganteng, dengar baik. Kalau kamu mau punya hubungan yang sehat, ayo periksa motif. Motivasi apapun selain karena cinta adalah salah. Orang itu nikah banyak motivasinya. Sorry to say. Kalau udah di atas kepala 3, apalagi udah janda, udah duda, motivasinya udah salah semua. Banyak orang yang menikah karena fisik. Dia cinta sama istrinya karena fisik. Bukan cinta karena cinta. Ini bedanya apa? Sebentar saya jelasin. Motivasinya karena fisik. Saya cinta sama istri saya karena bodinya, aduhai bujubillah gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu, fisik bisa berubah, tidak permanen. Lah, kalau kamu cintanya karena fisik, bagaimana kalau fisiknya berubah? Kamu nggak cinta lagi dong. Kalau dia langsing, satu hari dia bisa jadi langsung. Katakan dia ganteng banget, saya kasih tahu. Bagaimana kalau suatu hari nanti, misalnya tiba-tiba amit-amit jabang bebe, dia sakit, dia cacat, kamu masih cinta nggak? Fisik itu bisa berubah. Kalau kita jatuh cinta sama orang karena fisik, kita salah. Ganteng Ciheni, pernah lihat kesaksian pilot yang meleleh mukanya? Kuping sampai nggak ada, hidung nggak ada. Waduh, itu sih kalau bukan karena cinta, luar biasa. Tapi jangan-jangan dia masih jomblo ya, Jo. Nah, ada lagi yang punya motivasi kekayaan. Abis dia kaya sih, lumayan meningkatkan taraf hidup. Kalau fisik meningkatkan apa Jo, kalau kita nikah sama orang yang lebih ganteng atau memperbaiki ini ya, keturunan. Nah, kalau kekayaan buat support hidup gitu kan, supaya besok-besok emak bapak gua nggak susah. Nah, saya kasih tahu, bukan jaminan harta tuh bisa habis. Nggak percaya? Saya kasih tahu. Ada anak muda perempuan ya cantik, relatif lah ya. Dia nikah sama cowok yang lumayan berada. Uangnya banyak, anak muda, pengusaha. Setelah mereka nikah, belum satu tahun, bayangin. Harta pria ini yang tadinya kaya banget, tiba-tiba habis. Gara-gara apa? Karena dia join bisnis dan ditipu sama orang. Asetnya berapa miliar habis. Join bisnisnya itu 2 lagi. 3, sorry. Di sini ditipu orang 8 miliar, di sini di tempat lain ditipu orang 5 miliar, di sana lagi ditipu orang lagi berapa miliar. Semua kerja keras dia selama masa muda habis. Kemudian mereka baru bangun rumahnya besar. Ketika nikah, masuk ke rumah itu. Wah, si cewek udah pikir gua jadi Cinderella lah. Dari kerja ikut orang gaji 5 juta, kawin sama orang kaya. Wah, Cinderella. Saya kasih tahu, begitu suaminya bangkrut, rumah besar itu dijual. Hari ini mereka ngontrak waktu banjir kebanjiran. Saya mau kasih tahu, motivasi apapun selain cinta, waktu Anda memilih pasangan itu akan bisa jadi salah karena kekayaan itu bisa habis. Yang ketiga, motivasi keturunan. Saya kasih tahu, emangnya perempuan ayam petelur dijamin bisa bertelur? Belum tentu. Ada orang yang nikah 16 tahun nggak punya anak. Diperiksain ke dokter, dua-dua sehat. Tidak ada yang konslet. Semua lurus. Tapi nggak dikasih sama Tuhan mau apa loh.
Ada yang nikah sampai 21 tahun. Rajin berdoa, puasa. Aduh, berobat kemana-mana. Duitnya habis banyak. Dia udah pergi, bayi tabung segala macam. Gak dapat juga. Saya kasih tahu. Urusan anak tuh urusan Tuhan. Nggak bisa manusia mereka-reka kalau Tuhan nggak mengizinkan. Biar mau pakai teknologi secanggih apapun. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak bakal jadi. Kalau kita nikah, supaya kita dapat keturunan, saya kasih tahu, siap nggak kalau satu hari setelah nikah baru tahu pasanganmu mandul? Yang berikutnya, motivasi yang salah. Karena status. Aduh gue nih daripada umur 38 nggak laku, gue dipanggil perawan tua, udah sikat aja lah. Yang cowok-cowok juga, ya bu, udah umur 40 nih, mama juga udah nanya kapan gendong cucu, udah jadi aja. Saya mau tanya, banyak orang nikah kemudian mereka menderita. Kenapa ya? Karena seringkali status tuh lebih penting. Aduh, malu kita kalau udah Natalan keluarga besar kumpul, kalau udah ada acara pernikahan, paling males ditanya, kamu kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Saya mau kasih ajarin anak-anak muda, mari mulai berkata-kata dengan iman. Kalau ditanya kapan nikah, katakan segera. Jadi, kalau mereka bilang, kapan nikah? Doain aja. Jadi, jawab dengan kata-kata yang positif. Jangan marah. Waktu saya kawin sama Jojo, kami nggak punya anak 2 tahun. Sengaja jaga sebenarnya. Tapi kan, orang-orang tuh kepo dan mau ikut campur, mau tahu aja gitu. Selalu tanya, kapan punya anak? Gue dikira mandul. Mertua aja udah mulai nanya terus, kapan lu punya anak? Kapan lu punya anak? Saya jawab gini, ntar lu lihat aja langsung 2. Wah, kali ada yang nanya di gereja, orang gereja kan paling bawel. Kapan punya anak? Ntar lihat aja, langsung 2. Langsung 2, langsung 2. Gitu, pokoknya 100 orang nanya, saya jawab langsung 2. Tebak, anak pertama saya kembar. Saya mau kasih tahu, jangan nikah karena takut statusmu nggak laku. Jangan nikah hanya karena takut kamu dikecam perawan tua. Saya mau kasih tahu, lebih baik terlambat asal selamat. Karena nikah itu seumur hidup. Kayak lagu, no turning back. No turning back. Nggak ada jalan kembali. One ticket, one way. Kalian bilang, kalau nggak cocok kan bisa cerai, Bu Eni. Banyak hamba Tuhan cerai, kawin lagi, tetap diurapi Tuhan. Sok tahu loh. Emangnya udah pada koit semua? Kan kita nggak tahu, nantilah ketemu Bapak di sorga, baru kita tahu bener nggak benernya kita hidup di dunia. Tapi saya kasih tahu, jangan nikah karena status. Lebih baik telat asal selamat. Ada amin yang jomblo? Lihat slide berikutnya. Kenali baik-baik dengan siapa Anda akan menikah. Ke tangan siapa Anda menyerahkan seluruh hidup Anda? Celah. Jangan kasih hidupmu ke sembarangan orang gitu loh. Sebelum nikah itu kamu harus kenal baik pasanganmu. Makanya saya bilang di khotbah saya sebelumnya, berteman dululah sebanyak-banyaknya, nonton ber-10, makan ber-12, bayar masing-masing. Jodoh kita itu nggak akan kemana-mana, pasti dari antara kenalan-kenalan kita atau kenalan-kenalan mereka dan teman-teman kita dan keluarga besar yang kenalan-kenalan mereka. Saya kasih tahu, oleh karena itu, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang senilai. Bergaullah dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Karena gini, satu di antara mereka adalah jodoh kamu. Banyak orang yang ketemu jodohnya di tempat-tempat yang nggak benar. Ada yang kenalan di Facebook, dari Facebook turun ke hati. Mulai chatting, tukar nomor, WA, video call, kawin. Tebak, baru kawin gak setahun, kanker prostat. Saya kasih tahu, jangan macam-macam. Kenali baik-baik dengan siapa Anda menikah. Think long term. Anak muda dengar baik. Mikir itu jangka panjang, jangan jangka pendek. Kita tuh nikah seumur hidup.
Mikir, mau nggak orang ini jadi ayah dari anak-anak saya dan istri dari ibu dari anak-anak saya? Dengar baik, cinta tuh nggak buta, nafsu yang membutakan. Makanya jangan keburu nafsu. Begitu lihat, aduhai, kawin yuk. Jangan. Anda bukan sidul. Lihat berikutnya. Bagaimana sikap pasanganmu di masa depan? Itu bisa kelihatan dari sejak pacaran. Dengar baik, jangan pertaruhkan masa depan. Buka mata lebar-lebar, lihat siapa dia, kenali dia sejak masa pacaran. Sifat asli seseorang itu bisa kelihatan, pertama, ketika ia disakiti orang. Kedua, ketika ia tidak dihargai orang. Ketiga, ketika ia menghadapi tantangan. Keempat, apa yang paling sering ia bicarakan, itu fokus hidupnya. Yang kelima, apa yang jadi nilai atau ukuran standar bagi dia. Keenam, bagaimana gaya hidupnya. Ketujuh, bagaimana ia mengelola keuangan. Kedelapan, cara dia memperlakukan keluarganya, temannya, musuhnya, dan orang-orang yang lebih lemah. Perhatikan hal-hal ini, karena inilah yang menunjukkan aslinya sifat orang itu. Kalau orang itu baik, dia nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang itu jujur, dia nggak akan demi keuntungan nipu orang. Kalau orang itu betul-betul punya hati yang lemah lembut, dia nggak akan kejam sama orang-orang yang lebih lemah. Kalau orang itu penyayang, dia akan mengampuni dengan mudah. Kenali baik-baik karakternya, supaya Anda nggak menyesal di masa depan. Yang terakhir, paling terakhir, masa depan kita dibangun dari apa yang kita kerjakan hari ini. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, kamu les apa, sekolah apa, baca buku apa, dengar baik, itu yang membangun masa depanmu. Tempat di mana kita menginvestasikan hidup kita, termasuk menghabiskan uang kita. Kamu ngabisin duitmu di mana? Itu akan menentukan masa depanmu. Menginvestasikan hidupmu di mana? Itu penting. Siapa orang-orang yang di sekeliling kita? Dengar baik, pasangan hidup, orang-orang yang bersama dengan kita, itu menentukan masa depan kita. Pastikan kita dikelilingi dengan orang-orang yang tepat, yang senilai. Learn well and decide. Tuhan berkati. Ada tanya jawab? Oke, thank you Ciheni. Thank you Nadia. Nanti kita akan ada tanya jawab. Tadi materinya mantep banget ya. Bener banget. Dan juga tadi udah mencatat. Dan tadi juga ada yang pengen banget nanya Ci, tapi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, akan ada pengumuman dulu. Mungkin aku dan Handi akan sampein dulu ya, sambil menunggu pengumuman. Teman-teman silakan boleh dicatat dulu pertanyaannya, dicatat di catatan masing-masing ya, bukan di chat. Nanti kita akan tanya jawab setelah pengumuman. Nah, jadi teman-teman, di tanggal 7 September, silakan Kokatnil boleh ditampilin slide-nya. Di tanggal 7 September, ini bakal ada acara Fellowship Wanita Bijak. Pembicaranya ada Esther Deviani, dan ini khusus untuk WB single, atau cewek-cewek nih yang belum menikah. Jadi buat yang udah pernah ikut WB single atau yang belum pernah ikut juga nggak apa-apa, nggak masalah, ikut aja. Dari sini ada barcode-nya, teman-teman bisa scan, langsung link ke WA, langsung ketik aja, saya mau ikut, saya mau daftar. Atau kalau teman-teman nggak bisa scan, boleh simpan nomor WA yang di sana, ada kontak personil Leni. Dan teman-teman buat lebih jelasnya lagi di chat, udah ada Kak Maya ya yang udah ngirimin kontak-kontaknya dan informasi selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya ada pengumuman yang kedua nih, apa nih? Jadi yang kedua pastinya ada acara yang nggak kalah serunya, yaitu Financial for Millennials. Waktunya tuh diadain tanggal 2 Oktober jam 7 malam. Nah, ini tuh yang bisa ikut adalah untuk Men X dan WB single dan umur 18-30. Jadi buat kamu masih bisa ikut kok semuanya, nggak khusus cewek atau cowok, semuanya masih bisa ikut. Terus pembicaranya juga nggak kalah keren. Pembicara yang kali ini yaitu Benny Santoso. Terus buat kalian kita kasih waktu dulu nih buat langsung daftar. Udah ada kok di barcode-nya, bisa langsung di-scan. Dan ini adalah pembicara kita selanjutnya, Ko Benny Santoso. Pekerjaannya adalah founder dari Uangpedia. Buat kamu nih yang ngerasa kalau misalnya pengen punya rumah, pengen punya tabungan yang banyak, pengen punya uang yang banyak, tapi ngerasa kayak
aduh kayaknya gue tuh nggak bisa nabung, kayak susah banget deh buat nabung. Kamu tuh harus banget ikut acara ini karena cocok banget pastinya. Apalagi buat kita kaum milenial yang suka nongkrong, yang sukanya buang-buang uang, pasti wajib banget dong ikut acara ini. Terus Betul. kita mau ngapain lagi nih, Nan? Betul banget nih. Tadi juga Ciheni sempat singgung soal masalah keuangan ya. Jadi tadi pengumuman yang akan disampaikan itu lumayan relate nih sama tadi materi yang Ciheni sampaikan. Jadi teman-teman harus banget ikut untuk memperdalam tentang keuangan, tentang yang tadi Ciheni dan Ya benar banget. keuangan tadi yang udah disampaikan. Kalau gitu teman-teman kayaknya udah siapin pertanyaan ya, udah siap untuk nanya nih ke Ciheni. Oke Ciheni, kita akan buka sesi tanya jawab. Siap ya Ci ya? Oke nih. Nah teman-teman, jadi untuk sesi tanya jawabnya teman-teman boleh gunakan fitur raise hand yang ada kalau di layar teman-teman di bagian bawahnya itu ada tulisan participant. Di sana teman-teman boleh klik dan ada fitur raise hand. Bisa teman-teman? Kalau bisa, nah boleh langsung tanya. Di sini ada Gilang Bungkus Jarik. Boleh langsung unmute. Sebutin nama dan dari asalnya ya. Silakan Gilang. Ya, emang nama saya emang bukan Gilang, cuma itu cuma nama. Iya maaf Gilang, boleh dinyalain kameranya sebentar. Maaf, saya nggak bisa. Maaf banget. Ininya saya cuma mau nanya nih, saya kalau kita selamanya single atau dalam artian adalah terlibat gitu, orang-orang yang dikasih karunia terlibat, apakah kita bisa mengetahuinya apa enggak itu? Cukup jelas, Ciheni, atau keputus-putus? Ya enggak. Jadi kita tahu apa enggak gitu ya, kita dikasih karunia selibat ya. Pertama bisa tahu kalau kamu peka sama Tuhan tentunya. Yang kedua, kalau kamu memang nggak jatuh cinta sama siapa-siapa lalu memutuskan untuk selibat, itu keputusan kamu juga. Jadi bisa karena panggilan, bisa karena keputusan. Karena Rasul Paulus itu kan keputusan. Jadi dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi bisa karena panggilan, memang Tuhan kasih tahu kamu bahwa kamu tidak boleh menikah atau tidak usah menikah, atau kamu yang ambil keputusan. Selibat itu kan ada tujuannya ya, memang supaya lebih fokus ke pelayanan dan nggak ada waktu misalnya cari pasangan dan usia pun sudah tidak mengizinkan misalnya gitu. Kalau saya nggak dapat pacar nih contohnya gitu, dari dulu tuh ditolak terus gitu sama cewek misalnya gitu, itu gimana? Oke, gini, patternnya sama terus nggak nih? Contoh ya, ada orang tuh yang emang demen cewek nakal gitu. Contoh, ada orang tuh yang demennya cewek nakal. Nah, tiap kali dia pacaran, itu cewek tinggalin dia, selingkuh sama cowok lain. Nah, tapi terus terjadi kayak roda yang berputar, dia ulangi terus, dia pacaran lagi, dapat lagi cewek nakal. Nah, seharusnya yang dilihat tuh patternnya gitu loh. Tiap kali dia milih cewek, itu cewek yang seperti apa? Maaf nih, Gilang. Contoh saya punya teman ya. Dia itu jomblo sampai kira-kira usia 40 ya kemarin ya, baru nikah gitu. Nah, saya lihat patternnya sama. Dia selalu cari cewek tuh yang umurnya jauh lebih muda. Ceritanya dia pengen nikah, tapi dia patternnya tuh sama banget gitu. Selalu cari cewek yang jauh lebih muda. Kemudian yang fisiknya cantik banget, bukan cantik biasa, betul-betul cantik banget gitu ya. Kemudian carinya yang sulit lah gitu, yang mertuanya susah punya gitu. Nah, akhirnya nggak nikah-nikah. Dan kasusnya sama terus. Mertuanya nggak setuju, calon mertua nggak setuju ya, orang tua si perempuan nggak setuju. Terus yang kedua, si perempuan terlalu kecil buat diajak nikah. Nah, tapi dianya juga nggak pernah berubah pattern. Albert Einstein bilang gini, insanity is doing the same thing over and over again, tapi expecting the different result. Kita pengen hasil yang berbeda, tapi kita melakukannya dengan cara yang sama. Nah, kamu tiap kali nembak cewek, coba lihat patternnya tuh kayak gimana, kenapa nolak terus, apakah beyond range. Dalam arti kata gini, contoh nih, yang kamu taksir misalnya, selalu yang memang dia
nggak sevisi sama kamu atau apa gitu loh, yang membuat akhirnya kamu ditolak terus. Itu pertama. Yang kedua mungkin bisa jadi belum jodoh aja gitu loh. Kalau jodoh pasti nggak kemana gitu, karena cinta itu harusnya nggak bertepuk sebelah tangan ya, dan nggak bisa dipaksa juga gitu. Dan yang ketiga, kalau kamu putus asa, pertanyaan saya, kamu umur berapa gitu? Kalau masih muda banget kedengaran dari suaranya sih ya, jangan putus asa bro. Laki-laki itu umur 45 aja masih laku. Yang khawatir tuh perempuan, laki-laki mah santai aja. Yang harusnya kamu fokus tuh gini, kalau aku boleh saran ya, Gilang, siapa tuh tadi namanya? Lebih baik pakai waktumu yang ada ini buat upgrade diri kamu. Orang bagus itu nggak akan single selamanya. Orang yang punya karakter yang bagus, orang yang punya kerjaan yang bagus, itu biasanya laris manis, Tanjung Simpul gitu. Jadi yang jomblo-jomblo, fokus hidupnya harusnya upgrade diri. Bangun karir, betul-betul bangun karakter yang baik. Karena cewek itu biasanya nggak terlalu fokus di fisik. Tapi kalau dia lihat nih cowok caring banget, karakternya bagus, tutur bahasanya sopan, kemudian karirnya bagus, cewek itu sebenarnya bukan mata duitan. Kalau saya bilang gini, kebanyakan cewek itu cuma butuh rasa aman. Gitu kira-kira. Semoga membantu ya. Ya, makasih. Cukup menjawab ya berarti ya. Gilang tadi ya. Iya, benar Gilang. Oke. Selanjutnya nih, thank you Ciheni buat jawabannya. Kita masih ada beberapa lagi nih yang mau nanya. Boleh Ndi, siapa nih? Ayo, siapa yang mau nanya? Boleh di raise hand. Ada Freza Florencio Capilato. Boleh langsung dinyalain aja kameranya dan langsung sebutin nama dan asalnya dari mana. Halo, saya Freza Florencio Fixio Tapilatu dari Sukabumi. Nah, Ci, saya mau tanya nih, Ya. kalau terkadang kita suka sama pacar orang, nah itu bagaimana tuh? Dan terkadang juga mungkin pasangan kita, entah cewek entah cowok, suka sama orang lain, itu bagaimana? Sebelum janur kuning melengkung masih bisa ditikung, bro. Nah, betul. Jadi kalau saya Betul. bilang gini, Firman Tuhan bilang jangan menginginkan ada yang ini ya, jangan menginginkan milik orang lain ya, salah satu perintah Allah ya, bener nggak? Nah, masalahnya kan kalau milik itu berarti udah jadi istri, udah jadi suami ya, nah itu dilarang ya, dilarang mengingini. Tapi kalau masih belum jadi milik kan berarti masih janur kuning belum melengkung, masih bisa ditikung gitu. Nah, tapi menurut saya gini, ngapain naksir yang nggak naksir kamu gitu loh, kenapa kamu ngejar cewek yang jatuh cinta sama pria lain? Kalau saya boleh kasih masukan gini, attitude orang di masa pacaran itu bisa jadi gambaran ke depan kalau udah nikah dia kayak apa. Kalau teman pacar kamu itu bisa selingkuhin pacarnya demi kamu, saya kasih tahu, suatu hari dia jadi istri kamu, dia juga bisa selingkuhin kamu. Dan hidup ini ada hukum tabur tuai, saudaraku. Kalau kamu nyolong pacar orang, satu hari kamu punya pacar dicolong orang, sakit bro. Jadi saya saran. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saya, karena pasangan saya yang diambil orang, Ci. Oh, tenang bro, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi bagi saya gini, Betul. hubungan yang tidak diizinkan Tuhan sampai ke pernikahan itu berarti Tuhan meluputkan kamu dari menikahi orang yang salah. Lebih baik ketahuan sekarang daripada udah nikah dia selingkuhin kamu, itu lebih sakit daripada sakit gigi. Jadi kalau dunia tidak selebar daun kelor, kamu akan ketemu yang jauh lebih baik dari dia. Naburlah yang baik, kamu akan dapat yang baik. Amin. 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 Ya, jangan balas Terima kejahatan kasih, dengan kejahatan Ci. ya, bro. Baik, udah cukup Ya. menjawab banget Terima ya. kasih, Ci. Thank you. Makasih ya Ciheni. Sama-sama. Yang lain tadi ada di chat kayaknya ya. Terus tadi ada yang raise hand, Evan Kusuma ya. Boleh dong langsung dinyalain kameranya dan kasih tahu asalnya dan namanya. Halo.
Iya, masuk. Iya, saya mau ikutan nanya buat Ciheni tadi kan ngedengerin bahannya gitu. Siap. Nah, tadi teh kan sih saya dengar mah ya motivasinya kan harus cinta gitu ya. Nah, motivasi cinta itu teh kan kadang kalau buat kita teh cowok teh kan makhluk rasio gitu kan, kita nggak bisa lihat, kita cuman bisa rasain gitu. Boleh lebih ini nggak ya sih? Boleh bisa lebih digambarin lebih Ya. rasionalis gitu nggak, gimana sih kriteria cinta itu teh bener-bener Ya. buat kita bisa jadi motivasi dalam untuk bikin hubungan gitu. Iya, Thank you. tadi saya kelewatan bagian itu ya, Evan. Thank you udah diingetin. Jadi gini, dari mana kamu bisa menguji hati kamu kalau kamu tuh ke dia tuh benar-benar cinta, bukan hanya sekedar motivasi yang salah. Itu adalah gini, kamu cinta orang itu tanpa punya alasan. Jadi contoh gini ya, saya tuh nggak suka sama karakternya Jojo gitu, nggak suka gitu. Saya tuh sebenarnya pengen udahan aja gitu sama si Jojo waktu kita pacaran tuh ya. Pengennya udahan aja, karena dia bagi saya tuh tipe cowok yang nggak care banget, nggak bisa nyenengin perempuan, punya dunia sendiri, terus udah gitu kejam, saya dibiarin makan sendiri, dia makan sama teman-temannya gitu kan, aduh pokoknya nggak ada nice-nice-nya selama kita pacaran itu gitu. Saya cuma boleh ketemu dia tuh dibatasin Senin doang, Senin dari pagi sampai sore gitu, abis itu dia sama teman-temannya gitu. Nah sepanjang minggu itu dia sama teman-temannya aja, saya nggak boleh ikutan gitu. Nah jadi kayak sebenarnya tuh nggak suka banget sama sifatnya gitu, nggak ngerti prioritas keluarga gitu. Aduh pokoknya nggak banget nih gitu. Tapi tuh cinta tuh nggak bisa bohong gitu. Kamu tetap cinta meskipun kamu nggak suka sama nih orang gitu loh. Jadi kalau ditanya sama orang ya, Hen, kenapa sih kamu cinta sama Jojo? Saya cuma bisa jawab, nggak ada alasan, cinta aja. Nggak ada yang saya suka. Kalau ganteng kan relatif ya nggak sih? Saya pernah suka sama cowok lain yang nggak ada ganteng-gantengnya gitu, tapi dia sayang sama saya gitu. Tapi saya cintanya sama Jojo. Masalahnya di situ doang, nah nyebelin banget nggak sih? Nah itu yang cinta, rasionalismenya kurang lebih gitu ya. Jadi kita nggak punya alasan yang membuat kita karena ini saya cinta, karena dia cantik, karena dia kaya. Enggak, lagi saya sama Jojo mah duit gak ada, utang kredit card malah iya gitu loh. Malah saya sempat batalin pernikahan kita gara-gara dia punya utang kartu kredit. Saya bilang suruh lunasin dulu karena saya paling musuhan sama yang namanya hutang gitu. Jadi tuh kalau bisa nguji hati sendiri, kayaknya gue nggak suka. Relatif lah, cantik sih ya, fisik juga relatif, bener nggak sih? Kita bisa kayak gitu mah, sama siapa juga kita bisa gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa deny, nggak bisa pungkiri. Kita cinta sama orang ini gitu. Udah coba, sorry ya, dalam masa pacaran saya sempat pergi juga sama cowok lain gitu ya, bekas pacar saya sempat jalan juga sama cowok lain yang bukan pacar saya, tapi saya suka sama orang ini. Tapi hati itu tahu gitu loh, enggak. Saya yakin setiap kalian, kalau kalian ketemu sama jodoh kalian yang dari Tuhan, kalian tuh bisa berasa, ini nih, dia nih. Kalau rasanya klik banget dan saya selalu bawa dalam doa. Dan Tuhan jawab saya gitu, dalam doa. Tuhan bilang gini, Henny kalau kamu nikah sama orang lain, ya kamu mungkin bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Nah saya dapat itu dari Tuhan dan itu sudah cukup untuk membuat saya yakin dia jodoh dari Tuhan, terlepas dari perasaan. Dan di saat kita cinta sama seseorang, kita harus sadar begini, kita siap terima semua kelemahan dia. Banyakan orang itu cuma bisa terima bagusnya orang, tapi nggak siap terima kelemahan orang. Nah kalau kita mau ada di dalam hubungan, kita harus siap terima lebih dan kurangnya seseorang. Kurang lebih gitu, Evan. Oke, menarik ya tadi pertanyaannya. Thank you Ciheni buat jawabannya nih ya. Buat Evan terjawab ya? Oke, udah kasih reaction tepuk tangan. Oke, thank you Evan udah nanya. Selanjutnya nih, Ciheni, kita masih ada Jesslyn E yang mau bertanya nih. Ya. Halo Jesslyn, boleh di-unmute? Iya. Halo. Halo. Nama saya Jesslyn dari Bandung. Mau tanya nih, tapi ini bukan seputar single. Jadi, kalau misalkan gitu ya,
sudah menikah, lalu pasangannya dipanggil Tuhan. Nah, lalu menikah lagi, apakah itu boleh? Yang saya tahu itu boleh, tapi gimana kalau menurut firman Tuhan dan apa ada ayatnya? Oh, ada ayatnya. Harus dicariin sekarang nggak ya? Nggak apa. Boleh. Jadi kalau udah nikah, kalau udah meninggal boleh. Jadi sampai maut memisahkan, itu dia boleh menikah lagi kalau pasangannya meninggal dunia. Yang nggak boleh itu kalau sampai mereka bercerai. Jadi dia harus stay single setelah bercerai. Tapi kalau karena ditinggal pasangan meninggal, itu boleh nikah lagi. Ayatnya ada, Jesslyn. Cariin sekarang nggak, Jesslyn? Tolong ya, kodudungnya dibantu. Ribet nggak ya? Kalau ribet nggak apa-apa, nanti aja. Kalau soal itu bukan buat kamu ya harusnya ya, Jesslyn. Iya. Boleh nggak kita get back ke kamu untuk ayatnya nanti? Biar jawab dulu pertanyaan yang lain. Boleh, boleh. Ya, nanti terakhir ya. Iya. Oke. Thank you. Thank you, Jesslyn. Selanjutnya ada Jessica Alma. Halo, Alma. Hai, aku Alma dari Bandung. Aku mau nanya, mungkin kayaknya jadi pertanyaan buat orang lain juga kali ya, bukan cuma buat aku gitu. Misalkan nih, kita sebagai cewek kan, kita kodratnya tuh penolong kan. Terus misalkan kita tuh lebih ngerti tentang relationship dibanding cowok yang lagi kita deketin. Apakah kita harus ngebantu dia biar dia makin dekat sama Tuhan dan kita sama-sama ngerti relationship, tapi kesana nanti takutnya jadinya dia maksa, apa kita harus cari yang lain gitu. Makasih. Sebenarnya pertanyaannya kan gini ya, apakah kamu bermasalah dengan pasangan kamu sampai kamu harus ngajarin dia soal relationship? Soalnya kalau urusan sebenarnya kalau pacar itu kan kita bisa diskusi aja gitu loh. Baca buku ini, kasih buku, terus cerita. Gue denger nih ada pendeta nih dia khotbah tentang relationship. Dia bilang gini loh. Kan bisa waktu sambil ngobrol-ngobrol ringan, kita sharing gitu loh, cerita-cerita tentang apa yang kita belajar gitu. Nggak harus sampai ngajarin dia soal relationship, kayaknya aneh juga ya. Sebenarnya masalahnya kan harusnya cuma satu hal, satu-satu aja diselesain. Aku rasa dalam hubungan itu proses tuh harus dijalanin supaya dari situ kita sama-sama saling belajar, saling ngerti, saling mengenal gitu, dan akhirnya kita saling melengkapi. Dan kadang-kadang kita akan surprise masalah yang terjadi itu bukan di dia, sebenarnya di kita juga gitu loh. Kayak contoh dulu tuh Jojo tuh suruh aku mandiri gitu, harus bisa jangan ngandelin dia gitu. Saya harus mandiri gitu. Nah, ternyata saya ngerti ya sekarang gitu loh. Kalau saya nggak dididik Jojo jadi cewek yang mandiri, wah Henny tuh manja banget, nggak bisa ke pedalaman, nggak bisa kemana-mana. Jadi seorang Jojo yang dulu tuh sangat menjengkelkan bagi saya, karena saya ngerasa gini, kok dia nggak nganterin saya sih, kok dia nggak nemenin saya sih, kok dia suruh saya sendiri sih gitu. Tapi ternyata seorang Jojo dipakai Tuhan untuk mendidik seorang Henny gitu. Jadi kadang-kadang dalam hubungan ketika ada perselisihan, contoh ya, mungkin Tuhan tuh mau ngajarin kamu buat kamunya lebih sabar, kamunya lebih dewasa, kamunya yang lebih berharap ke Tuhan, bukan ke dia gitu. Dan coba ngertiin gitu. Ya, pasti ada satu pelajaran dipetik. Sambil ngobrol aja kali, Jess. Ya. Oke, makasih Ci. Ya. Makasih Alma buat pertanyaannya, makasih juga Henny buat jawabannya. Pasti udah terjawab banget kan ya. Selanjutnya nih ada dari Yohanes Aristarkus. Boleh langsung nyalain aja kameranya dan pertanyaannya. Ya, halo. Dari Bandung. Mau nanya ini, kalau contoh kasusnya kayak gini, kalau misalkan ini baik pacaran ataupun yang udah menikah, misalkan nih si ceweknya merasa kurang diperhatiin sama cowoknya. Nah, padahal cowoknya tuh udah memberi perhatian. Nah, ini kan otomatis jadi salah komunikasi ya kan. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu ceweknya atau cowoknya, dan gimana cara supaya kita bisa membangun komunikasi yang benar terhadap perbedaan pendapat tersebut gitu.
Cowoknya yang kurang perhatian ya, Yohanes ya? Ya ceweknya katanya apa? Ceweknya merasa kurang perhatian padahal cowoknya sudah memberi perhatian kepada si ceweknya. Ya, Nah, itu kan jadi otomatis jadi masalah. Gini, makanya pacaran itu harusnya buat orang yang dewasa. Dewasa dalam arti kata tuh dia sama-sama udah punya tanggung jawab gitu loh. Contoh ya, misalnya kita sama-sama udah kerja gitu. Nah, dia juga ngerti kan kita harus kerja gitu. Dan kalau kerja nggak bisa bentar-bentar nelepon, bentar-bentar bilang kangen, bentar-bentar nanya kamu lagi apa. Kan kita kerja. Nah, ada tipe cowok tuh yang memang pragmatik ya, kaku, nggak pinter ngambil hati ya, cenderung diam gitu. Nah, tapi ada tipe orang yang rame. Nah, karakter orang kan beda-beda gitu. Nah, mungkin kasih pengertian, kamu kalau sayang sama aku ya kamu harus ngertiin karakter aku seperti ini gitu. Tapi di satu sisi lagi kita harus juga berusaha bertumbuh. Jadi orang tuh harus meresponi kelemahan. Jadi contoh gini, kita juga harus introspeksi gitu. Apakah memang kita terlalu selfish, nggak perhatian ke pacar? Karena gimana pun juga pasti menjengkelkan ya gitu ya. Kalau misalnya punya cowok yang bener-bener cuek banget gitu ya, kamu coba belajar lebih perhatian. Lebih contoh, suami saya deh. Ya, Jojo kan tadi saya cerita, Jojo tuh cuek banget ya kan. Cuek banget sampai kasarnya tuh dia di sini, jadi saya susah juga. Nah, Jojo tuh apa ya, nggak pernah nanya saya, Henny udah makan belum gitu, nggak pernah gitu. Saya yang selalu nanya, Jojo udah makan belum gitu. Terus kalau saya sakit nggak gitu terlalu diurusin gitu. Memang orangnya cuek gitu, nggak perhatian. Beda sama cowok yang, kamu sakit ya, aduh panas ya, terus pegang jidatnya, dikompres lah, dipijit lah, dikerok lah gitu kan ya. Ini Jojo nggak gitu. Nah, sekarang si cewek juga harus belajar bisa nggak nerima yang kayak gini gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa nerima kekurangan kamu, siapa kamu sebenarnya, kedepannya tuh masalah yang nggak penting tuh diributin gitu loh. Tapi juga kalau kamu sayang sama si cewek ini, kamu juga harus meresponi kelemahan kamu. Kalau memang kamu kurang perhatian, kurangnya di mana? Semampu kamu aja, jangan memaksa diri untuk berubah karena itu pasti sementara. Karena bagaimanapun karakter itu tuh susah untuk diubah gitu loh. Kalau saya orangnya perhatian banget, jadi cenderung bawel kalau ngurusin orang gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau orang udah cuek banget mah, aduh, cuek banget ya gitu. Jadi coba dibicarakan sama si cewek, ya saya kayak gini, kamu bisa terima saya nggak gitu. Tapi saya akan berusaha kira-kira apa yang kamu mau gitu. Coba heart to heart bicara sama dia gitu. Ya kalau kamu sayang, kamu meresponi kelemahanmu. Gitulah. Makasih Yohanes buat pertanyaannya dan makasih juga Ciheni untuk jawabannya. Sangat-sangat memotivasi dan memberikan pelajaran yang baru. Terus selanjutnya ada yang mau nanya lagi, Christian Arden, boleh langsung dinyalain aja kameranya. Dan halo, dari mana? Saya Christian dari Bandung. Mau nanya, kalau misalnya kan orang... Wah, keputus ya jaringannya Christian ya. Itu banyak pertanyaan. Inginkan kalau anaknya tuh mungkin boleh di chat aja Christian. Kan kata Jenny. Maaf, putus-putus abisnya. Putus ya Arden ya. Oke. Sambil kita tunggu jawaban dari Arden, mungkin kita tunggu pertanyaan dari Arden maksudnya. Tadi Ciheni juga udah sempat lihat ya pertanyaan yang banyak ya Ci ya di chat ya. Mungkin kita nggak bisa jawab semua ya Ci ya, tapi beberapa aja. Mungkin ada pertanyaan dari Irwan Sitorus nih Ci. Ya, mau nanya Ci, motivasi yang benar untuk nikah bagaimana supaya tidak salah motivasi? Mungkin boleh dijawab dulu Ci sambil menunggu pertanyaan dari Arden. Motivasi untuk nikah itu harusnya udah dimulai dari kalian udah cukup saling mengenal dan udah dating cukup lama ya, maksudnya dalam arti kata bukannya lama, maksudnya kalian betul-betul udah lagi dating.
Karena nggak mungkin dong langsung nikah belum dating gitu. Jadi udah fase dating, udah ready, sama-sama udah kerja, sama-sama udah matang, udah mantep, ya umur juga udah cukup, dan kalian seiman, sevisi. Nah, saya rasa itu nggak bisa ambil keputusan untuk nikah tanpa harus motivasinya apa ya, kan udah dating. Tapi yang saya bicara soal motivasi itu lebih ke para jomblo nih, kadang-kadang tuh apa ya, saya kasih contoh deh ya, lebih gampang tuh ngasih contoh. Ada teman saya, dia janda dan masih muda gitu ya. Nah, ketika saya tanya sama dia gitu, kenapa kamu mau kawin sama cowok ini gitu? Dia bilang, soalnya gue kan butuh support hidup, Hen. Nah, itu udah motivasi yang salah gitu. Terus ada lagi satu, ini jomblo sama jomblo. Kenapa kamu mau kawin sama dia? Kan kamu baru kenal, pacaran juga baru 3 bulan, kok buru-buru banget mau nikah? Yang cowok bilang gini, iya Ci, soalnya papa saya ke tukang kuamia tuh kayak dukun Cina gitu ya. Katanya saya kalau punya anak tahun depan tuh hoki, kata gitu. Jadi saya harus nikah tahun ini supaya tahun depan saya punya anak. Nah, saya bilang lah, kalau misalnya tahun depan nggak dikasih anak sama Tuhan, terus gimana dong? Dan ada lagi yang nikah, motivasinya nggak jelas gitu loh. Akhirnya saya temukan orang-orang yang nikah-nikah ini, sorry yang tadi saya bilang katanya tukang kuamia bilang dia tahun depan kalau punya anak dia hoki, dia baru kawin 3 bulan cerai. Sedangkan itu anak perempuan cantik banget, jadi aduh ngapain kawin 3 bulan, ganti-ganti status jadi janda, mendingan single lah. Gitu kan, gitu. Aduh ngerusak anak orang banget gitu loh. Nah, dan maksud saya motivasi tuh gini loh, kalau kalian udah dating, ya itu no doubt dong, kalian udah lewatin yang namanya proses sama-sama saling belajar, saling menguji apakah betul-betul kamu cinta sama dia. Kalau kamu yakin ya kamu cinta sama dia, kamu siap terima dia apa adanya gitu ya. Menurut saya tuh udah enough kok gitu. Dan kalau saya pribadi gini ya, terserah kalian mau bilang dasar pendeta, tapi saya mau bilang gini, tetap hubungan tuh gimana pun juga tuh jangan selalu ngandelin mata, tapi pakai doa gitu. Karena mata bisa salah gitu, tapi kalau kita doa, pimpinan Tuhan itu yang paling luar biasa gitu. Saya bersyukur loh. Saya kan tadi cerita, saya sebenarnya nggak suka sama karakter Jojo, dan saya sebenarnya naksir cowok lain gitu yang nyenengin buat saya gitu. Tapi untung saya dengar Tuhan gitu loh. Karena orang yang saya senengin itu hari ini dia nikah pun cerai gitu. Jadi, well, pimpinan Tuhan nggak pernah salah. Oke. Mantep banget sih. Kayak lagu Judika gitu ya, cinta karena cinta dan jangan lupa doa. Oke, ini kita udah masuk pertanyaan dari Arden di chat, Ci, aku bacain ya. Jadi Ci mau nanya, kalau misalkan ortu kita pengen kita cepet dapet pacar, kan gak mungkin kita asal milih orang buat masuk ke kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakuin ya Ci, biar gak salah pilih? Nah, pelajaran buat para jomblo, kalian pengen laku, tapi tiap kali me time sendirian aja, di kamar aja, main handphone aja. Kalau kalian pengen dapat pacar, saya mau kasih tahu, tingkatkan peluang. Peluangnya dari mana? Aktiflah di komunitas. Nah, seperti Zoom kayak gini nih ya, sebenarnya bisa scrolling around. Sayangnya nggak semua disuruh nyalain video. Nah, kemudian kan ini jomblo semua gitu loh. Attend seminar-seminar para jomblo, kemudian ikutlah komunitas yang sehat, rajin-rajinlah aktif, ketemu di mana gitu loh. Terus kalau teman-teman ngajak hangout, ketemuan, ikutlah gitu loh. Kalau kayak saya sih ya udah emak-emak, udah anak 3, kalau masih suka hangout sama ibu-ibu di mall mah kurang kerjaan ya. Tapi kalau kalian yang masih jomblo, masih butuh ketemu teman-teman baru, ayo jangan nutup diri, jangan introvert gitu loh. Kalau diajak, ngafe yuk, ntar pulang kerja, ketemuan ya. Capek gue. Kapan ketemu jodoh? Tingkatkan peluang. Dan yang kedua, upgrade dirimu. Jadilah orang yang berkualitas, jomblo berkualitas. Saya yakin kalau jomblo berkualitas itu pasti cepat laku gitu loh. Di mana-mana barang bagus itu pasti dicari orang. Nah, buat kalian yang bilang gini, kayak ini tapi kalau wajah gimana? Jangan khawatir. Semua ada caranya ya. Contoh saya aja gitu. Kalau saya nggak dandan mah biasa banget muka saya gitu loh. Dandan aja biasa, apalagi nggak dandan lebih parah. Jadi kalau sekedar kecantikan aja itu bisa gampang banget lah gitu. Fisik itu gampang, bisa didandanin. Yang paling penting itu karakter Anda gitu. Karakter yang harus baik, harus nyenengin,
yang cerewet-cerewet harus puasa ngomong, yang suka berantem, masih belajar menguasai diri gitu. Terus harus belajar menghargai semua orang, karena nama baik itu penting. Kalau kamu bisa dipercaya dan bisa punya nama baik, saya kasih tahu, kamu pasti direkomendasi banyak orang. Gitu. Oke, menghibur banget ya jawaban Cieni. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi teman-teman yang raise hand ya. Di sini ada Kesia Sherin Bangun. Oke, Kesia. Halo Kesia, boleh di-unmute nih? Boleh langsung kenalin diri? Ada Kesia? Ya, halo. Tapi sorry, ini yang mau bertanya bukan saya ya. Oke. Tapi teman saya, karena saya dengan kamu berdua. Sebentar ya. Halo. Halo. Kayaknya putus-putus ya. Maaf nih, yang Kesia boleh lihat aja dengan suaranya. Nggak ada suara apa-apa. Boleh by chat aja nggak? Halo. Ya. Masih di tempat umum ya, jadi agak... Masih belum kedengeran. Maaf, bisa di chat aja. Nanti langsung dibacain. Boleh sekalian nunggu Kesia. Ini ada pertanyaan dari Celia Narwasti Nangi. Mau nanya nih Kak, menurut Kak Henny dan pandangan Alkitab, apakah salah jika cewek ngatain perasaannya ke cowok? Nyatain maksudnya, mohon maaf. Jadi kalau secara Alkitabiah sih nggak ada dibahas soal itu ya. Dalam sejarah sih Ribka dicari, jadi bukannya dia yang nyari gitu. Nah kalau soal menyatakan perasaan gini loh, kan tadi saya bilang kamu dari pertemanan, persahabatan, lalu pacaran. Jadi harusnya ada proses itu gitu loh. Nah, kalau kita udah deket sama seseorang, nggak mungkin nggak tahu kalau kita suka gitu. Ya kan? Kan kita bisa kasih kode-kode gitu loh, yang cewek gitu. Nah, mungkin sekedar pancingan, misalnya udah deket nih, deketnya tuh bener-bener yang ke arah TTM gitu ya. Teman tapi mesra, maksudnya udah pergi bareng, berdua, udah makan gitu, berdua, terus udah kenalin ke orang tua, tapi nggak pernah ada pernyataan apa-apa. Nah, bolehlah kasih pancingan. Misalnya gini, gue mau ini dong, ngomong dong. Sebenarnya kita ini, hubungan kita nih mau dibawa kemana? Boleh nggak cewek ngomong gitu? Boleh dong. Kenapa? Let's say kamu udah umur 29. Tapi dianya nggak nembak-nembak juga. Tapi tingkahnya udah kayak memperlakukan kamu tuh kayak pacar. Ngerti nggak sih? Kayak perhatian, kayak ngelindungin. Adalah sense gue di treatnya spesial sama dia gitu, udah di WA-in tiap hari gitu kan, ditanya udah makan belum, good night gitu kan. Nah kita udah tahu lah orang itu suka, jadi udah tanya aja, hubungan kita nih mau dibawa kemana ya, soalnya kalau misalnya lu nggak ada niat serius untuk ngedoain hubungan kita, kayaknya kita biasa aja deh, supaya bisa ngasih peluang ke orang lain yang ternyata suka. Kalau dia lihat kita udah di-tag sama seseorang, jangan-jangan yang benar-benar naksir kita mundur semuanya. Rugi di siapa coba? Jadi sebaiknya bukan urusan gengsi-gengsi sih menurut saya, tanya hubungan ini mau dibawa kemana. Gitu. Yang lain? Ya, makasih Ci buat jawabannya. Tadi Kesia sempat buka audio ya, tapi tadi kurang kondusif. Dan sekarang udah ada. Masuk pertanyaannya. Iya. Oke. Boleh dibacain. Oh, oke. Menurut Kak Henny, misalkan kita udah ketemu cowok dan dating bareng.
Setelah dating, kita berencana mau menikah. Tapi menjelang hari pernikahan, malah makin kelihatan sifatnya nggak bisa nerima kelakuan kita. Padahal kita sebagai cewek berusaha untuk mencintai kelemahan dia. Kira-kira pendapat dan saran kakak untuk case seperti ini bagaimana ya? Jangan nikah sama orang yang nggak bisa terima kamu apa adanya. Karena kamu akan mengecewakan dia dan kamu akan lelah. Karena kalau orang itu, bahkan gini ya, saya mau saran gini, jangan nikah sama orang yang nggak bisa mengampuni kamu untuk masa lalu kamu. Ada tuh teman saya satu cowok, dia anak Tuhan, dia betul-betul jaga kekudusan, dia nggak pernah berbuat hal yang najis sedikit pun sama cewek manapun gitu loh. Nah jadi ketika dia pacaran sama cewek-cewek, dia udah pacaran berapa kali gitu ya. Kasusnya tiap kali dia ketemu cewek ini udah pernah berhubungan sama pria lain, nah dia nggak bisa terima gitu. Nah jangan pernah nikah sama orang yang nggak bisa terima kamu dan masa lalumu. Dia harus bisa mengampuni kamu dan berjanji untuk nggak ingat-ingat masa lalumu. Nah, apalagi kalau ini bicara soal kelemahan, bisa soal kekurangan kita gitu. Dia nggak bisa terima kita. Aduh, nanti belum nikah aja udah begini, apalagi nanti nikah gitu loh. Kalau sayang sama kamu ya akan terima kamu apa adanya. Contoh saya aja deh. Saya ini nggak gampang orangnya gitu loh. Tegas dan keras gitu. Jadi kadang-kadang bisa nyablak gitu, kalau marah bisa kenceng ngomongnya ya kan, khotbah aja galak apalagi ngomong ya kan. Nah jadi Ko Jojo tuh bisa terima saya apa adanya gitu loh, karena memang cinta gitu. Bayangin ya kalau misalnya kamu ngomong tuh jangan kenceng, dilarang ngomong kenceng. Nah gimana coba, Jojo kamu mau makan apa, sengsara gua. Jadi ya, sekarang ini gini lah, diuji lagi aja. Kalau sampai memang ini jodoh dari Tuhan, pasti nggak kemana. Tapi kalau sampai memang bukan dari Tuhan, di titik kamu mau nikah aja tuh bisa nggak jadi kok. Percayalah, kalau kamu udah nyerahin semua ke Tuhan, apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Tuhan. Gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Buat tadi, Keisha udah bertanya. Oke, thank you Ciheni buat jawaban ini. Tadi juga ada Jessica yang bertanya ya tentang ayat Alkitab, tapi udah terjawab ya Jessica ya, semoga. Itu di atas-atas gimana ya cara lihatnya, banyak banget tuh pertanyaannya. Iya Ci, ini banyak banget yang mau bertanya, semangat banget nih ya teman-teman pesertanya. Mungkin, tapi nggak bisa kita jawab semua ya Ci ya. Karena keterbatasan waktu. Mungkin buat menunjukkan semangat teman-teman, boleh nih teman-teman kasih reaction tepuk tangan. Sekali lagi kita ucapin thank you buat Ciheni. Oke. Mantep banget. Thank you, Ci. Sebelum kita menutup, mungkin aku bakal undang Ko Sandi lagi ya. Untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, wah. Bisa kedengaran suara saya? Aman-aman? Aman kok. Oh, senang ya kita dengar kalau kayak ini bahas tentang relationship tuh, aduh keren banget. Banyak mengungkapkan hal-hal yang sepertinya samar-samar jadi jelas gitu ya. Banyak anak-anak muda yang saat ini lagi galau-galau bagaimana menentukan sikapnya dalam satu hubungannya. Tapi saya berharap ini bisa memberikan sebuah gambaran ya buat setiap kita semua ya. Ke depan setelah kita ikutin sesi ini, saya berharap kita mulai memahami bagaimana membangun hubungan yang sehat. Karena bagaimanapun masa depan kita akan ditentukan dengan siapa kita bergaul karib, dengan siapa kita intim, dengan siapa kita membangun sebuah hubungan. Dan kita sama-sama berdoa buat setiap generasi ini supaya mimpi-mimpi hidupmu, cita-cita yang Tuhan titipkan buat kau wujudkan, jangan sampai itu menjadi hancur karena engkau salah memilih hubungan. Dan ini bisa menjadi sebuah sukacita buat setiap kita. Buat para jomblo, bersyukurlah bahwa saat ini engkau sudah diperlengkapi lebih dulu bagaimana kita bisa menjaga hidup kita, membangun hubungan yang lebih sehat demi masa depan yang Tuhan siapkan buat setiap kita semua. Nah,
Terima kasih Kak Heni, luar biasa buat sharingnya. Jangan kapok, nanti kita sama-sama ngobrol-ngobrol lagi santai tentang bagaimana generasi muda ini perlu dilayani, perlu dilengkapi dengan lebih tajam lagi. Siap, thank you so much for having me. Thank you semuanya. Ya, thank you. Jangan leave dulu Ci, karena terakhir Thank you, kita akan Kak. foto bareng. Tapi sebelum foto bareng, boleh nih Ci, buat memantapkan lagi apa yang tadi Cici udah sampaikan. Boleh nih Cici kasih satu closing statement, kemudian Cici boleh tutup dalam doa ya, oke? Oke. Pasti banyak orang maunya nikah, tapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan bisa membuat orang bahagia. Mumpung kalian belum nikah, coba bahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kalian, supaya kalian pun belajar mengerti bagaimana ke depan membahagiakan keluarga. Jadilah orang yang berguna, jadi berkat, supaya kalian pun akan bisa menuai orang-orang yang ke depan mengasihi kalian, bukan karena mereka jomblo aja, tapi karena mereka memang melihat ada nilai di dalam hidup kalian. Karena yang paling everlasting itu adalah apa yang nggak bisa dibeli sama uang. Have a blessed one ya everyone. Yes, mantap. Luar biasa. Semoga teman-teman ingat terus ya, jadi rema buat teman-teman. Jadi jangan habis ini jangan lupa gitu. Kalau gitu boleh Ci Heni langsung tutup kita dalam doa. Oke, yuk kita doa. Thank you Ko Dudung, thank you Ko Sandy, thank you semuanya ya. Ya, kita doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan Engkau menjagai mereka satu-satu, dijauhkan dari membuat keputusan yang keliru. Biarlah hati mereka senantiasa mencintai Tuhan. Biarlah pertimbangan hati mereka Tuhan adalah takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Penguasaan diri dan kekuatan dari Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai mereka. Jadikan mereka orang-orang yang jadi berkat kemanapun mereka pergi. Jadi orang-orang yang berguna buat banyak orang. Kami percaya Tuhan hidup mereka akan dibangun di atas dasar kebenaran. Berdoa supaya Tuhan menyediakan pasangan-pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang akan memperlengkapi hidup mereka dan membawa mereka dalam kesempurnaan dalam panggilan Tuhan buat hidup mereka masing-masing. Hamba dedikasikan anak-anak ini dalam tangan-Mu, biar kiranya perlindungan-Mu sempurna, berkati Elijah Ministry, terus dipakai Tuhan luar biasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Sekali lagi terima kasih buat Ci Heni dan semua teman-teman yang udah join. Semoga sukses, diberkati Tuhan, dan semakin memberkati banyak orang lagi. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Nan? Oh iya, jangan lupa tadi yang udah menang 3 orang, jangan lupa buat kirimin alamat kalian ke panitia ya. Oke, tadi yang menang nebak Ci Heni nih. Sekali lagi nih teman-teman, boleh dong kasih reaction tepuk tangannya. Teman-teman yang bisa on cam, boleh kasih tepuk tangan virtual nih ke Ci Heni. Thank you banget. Aku pribadi juga merasa terberkati ya sama tadi materi dari Ci Heni. Nah selanjutnya jangan dulu, jangan kemana-mana dulu, karena habis ini kita akan foto bersama. Oke. Nah teman-teman, karena ini ada 6 slide, teman-teman boleh banget siapin 6 gaya ya. Yang suka foto-foto nih pasti betah ya, bergaya-bergaya. Waduh, saya nggak bisa. Boleh yuk teman-teman, dinyalain dulu kameranya. Silakan nyalain dulu nih. Ayo dong, nyalain dulu semuanya kameranya. Asik. Asik. Boleh bener-benerin poni dulu. Ayo, ada yang beberapa yang belum nyala di sini. Kalau untuk touch up, nggak keburu Yandi ya. Iya, bener lah, masa harus touch up dulu. Oke, Ci Heni udah siap ya kayaknya ya? Udah, kelihatannya udah nyala semua deh ya? Oke, untuk Kokatmil yang akan foto nih, udah siap ya? Kalau gitu aku akan aba-abain mulai dari slide pertama sampai slide kelima, teman-teman boleh ganti-ganti gaya ya. Jangan leave dulu, oke? Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Gaya ketiga nih. 1, 2, 3. Gaya keempat. 1, 2, 3. Terakhir teman-teman, siapin muka cantik gantengnya. 1, 2,
3. Oke, lucu banget. Sekali lagi, thank you Ciheni, thank you teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir. Sebelum kita berpisah, aku sama Handi ada pantun buat kalian. Oke, Handi jangan lupa tanggepin ya. Siap. Jalan-jalan ke pasar bareng adik. Cakep. Ketemu ibu-ibu lagi ngegosip. Selamat tinggal hubungan toksik. Say hello to healthy relationship. Bye teman-teman semua. Bye.